Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anissa Juliani, M. Agus Alfian, M. Fakir, Rastian Aya, dan Zahrotus Cita akan membahas tentang Kerajaan Kesultanan Ternate. Awal mula Kerajaan Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang besar di Maluku, selain Kerajaan Tidore, Bacan dan Jailolo. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baak Masur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga abad ke-17. Hal ini karena wilayah Ternate yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Raja pertama dari Kerajaan Ternate adalah Momol Ciko, pemimpin Sampalu terpilih, dan diangkat sebagai Kolano atau Raja pertama dengan gelar Baak Masur Malamo pada tahun 1257 sampai tahun 1272 Masehi. Pada awal masa pemerintahan, Kerajaan Ternate dipimpin oleh para Kolano atau Raja, hingga akhirnya pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mulai dipimpin oleh seorang Sultan. Masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Kesultanan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempahnya. Sayangnya, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Seperti kerajaan lainnya, Kerajaan Ternate juga mengalami kemunduran setelah Sultan Babullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Sebab tidak lama setelah meninggalnya, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut Benteng Gamulamu pada tahun 1606 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau saat Syuursche datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Berikut adalah nama-nama raja dan sultan yang berkuasa di Kerajaan Kesultanan Ternate. Periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kesultanan Ternate. Pada puncak kejayaannya, kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah Maluku Utara, termasuk Kepulauan Ternate, Tidore, Halmahera, dan sekitarnya. Periode pemerintahan dan ekspansi wilayah kerajaan ini berkisar dari abad ke-13 hingga abad ke-19, sebelum akhirnya berada di bawah pengaruh Belanda. Struktur pemerintah Kerajaan Kesultanan Ternate. Setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Pada pertengahan abad ke-15, Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogubu atau Perdana Menteri dan Falaraha sebagai para penasihat. Falaraha atau empat ruman adalah empat klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momol pada masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang Kimalahan, mereka yaitu Marasaoi, Tomagola, Tomaito dan Tamadi. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain Bobatonya Gimoy Setufkangi atau Dewan 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, Sangaje, dan lain-lain. Kehidupan politik Kerajaan Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mengalami gejolak politik yang hebat. Ancaman dan perjuangan tidak hanya berasal dari kerajaan lain, tetapi juga dari kolonial bangsa asing. Keberhasilan Kerajaan Ternate memukul mundur Portugis di bawah pimpinan Sultan Babullah adalah salah satu bukti bahwa Kerajaan Ternate menduduki posisi penting dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Ternate runtuh akibat adanya adu domba yang digerakkan oleh koalisi Portugis dan Spanyol. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kesultanan Ternate. Hasil kebudayaan yang cukup menonjol dari Kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakatnya membuat kapal seperti kapal kora-kora. Salah satu akulturasi budaya yang berkembang di Kerajaan Ternate adalah ritual wajib, yakni ritual Kolano Uci Sabea. Ritual ini bermakna turunnya Sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kesultanan Ternate. Secara ekonomi, Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kedua komoditi itu merupakan barang dagangan yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Akibatnya Maluku sering didatangi oleh para pedagang baik dari Jawa, Sulawesi,
Persia, dan Eropa. Pusat perkembangan perdagangan di Maluku mengakibatkan terbentuknya persaingan antar persekutuan. Persaingan menjadi semakin tajam setelah datangnya bangsa Eropa ke Maluku. Peninggalan Kerajaan Kesultanan Ternate, Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate seperti alat-alat perang, singgasana raja, dan Al-Quran tulisan tangan raja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penulisan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.